Selamat siang semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Impact Talk pada minggu ini, episode yang pertama di minggu ini. Sekarang tanggal 14 Juli, hari Selasa 2020. Saya Babang host, Eliezer siap menemani istirahat siang Anda. Nah, hari Selasa seperti biasa kita ada di segmen Meja Pastoral, di mana kita bisa bertanya-tanya mengenai hal-hal mengenai doktrin, mengenai kegerejaan. Karena itu buat Anda yang pengen bertanya hari ini, kami buka line khusus, yaitu line Zoom. Anda bisa telepon langsung ke studio dengan meeting ID yang ada di sini. Nah, Anda bisa hubungi, tapi nanti baru dibuka jam 12.30. Tapi Anda bisa setting dulu, bisa join room dulu, nanti kita akan buka pada jam 12.30. Jadi sekarang catat dulu meeting ID-nya, catat dulu passwordnya, supaya nanti bisa bergabung di 12.30 di Zoom di studio. Nah, saya juga ingin menyapa semua sobat setia Impact Talk yang setia mendengarkan setiap jam 12 sampai jam 1. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa klik like, subscribe, and aktifkan tombol notifikasinya supaya setiap kali kita online Anda tidak ketinggalan, supaya Anda bisa bergabung dari awal. Kan gak enak ya kalau ngobrol-ngobrol baru nimbrung di tengah, gak tahu pertamanya. Makanya nyalakan tombol notifikasi Anda. Dan bagi Anda yang sedang ada di jalan atau sedang sibuk, tidak bisa melihat videonya, jangan khawatir, kita hadir juga live. Untuk audionya saja ada di Podbean, yaitu link podcastnya ada di deskripsi. Tinggal diklik, cari deskripsinya tentang podcast, klik linknya, Anda akan terhubung dengan Impact Talk hanya audio saja. Tentu secara kuota juga lebih ramah karena hanya suara saja. Dan sekali lagi, kalau Anda punya pertanyaan, Anda punya pokok doa, Anda bisa menghubungi hotline yang tertera di layar di nomor 0898 1 2020. Anda bisa hubungi WhatsApp ke nomor itu, pertanyaan dan juga pokok doa nanti kita akan bacakan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang menjadikan kita sebagai orang percaya. Karena banyak sekali definisi orang-orang percaya. Nah, kita mau tahu, mungkin gali lebih lagi, apa sih yang disebut orang percaya itu, siapa aja yang bisa disebut orang percaya, dan apa tugasnya, apa kewajibannya, dan mengapa kita disebut orang percaya. Karena itu telah hadir di Studio 2 IDC Center bersama kita siang hari ini, yaitu Pendeta Ardi. Selamat siang Pak. Selamat siang Babang host Eliezer. Dan ini hari istimewa ya, ini Bang host kita sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Ya. Apa kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat selalu. Nah Pak, tadi seperti yang tadi saya paparkan Pak, kenapa atau apa sih yang menjadi dasar orang percaya sehingga orang itu boleh disebut orang percaya? Karena kan kita melihat banyak fenomena-fenomena yang ada di sini, ngaku Kristen tapi nggak percaya Kristus atau segala macam. Nah, betul. Apa sih Pak yang disebut orang percaya sendiri? Nah, kalau kita sebut orang percaya, kalau saya sih yang pertama-tama kita harus membedakan ya. Banyak orang yang menyebut dirinya Kristen atau kita menggolongkan orang Kristen ya. Kita tahu bahwa iman itu adalah sesuatu yang pribadi dari dalam hati dan bukan sesuatu status ya. Jadi mungkin orang menyebut dirinya Kristen belum tentu percaya, belum tentu pengikut Kristus. Ya, bahkan ada juga orang yang mungkin tidak menggolongkan dirinya Kristen, tetapi dia sesungguhnya adalah pengikut Yesus Kristus dan pengikutnya secara benar. Nah, untuk itu kita perlu membedakan mana yang adalah pengikut Kristus, mana yang kita sebut orang-orang Kristen saja karena menggolongkan diri sebagai orang Kristen ya. Nah, kalau dalam Alkitab itu jelas sekali, dan itu juga salah satu yang kami ajarkan untuk anggota gereja dan untuk orang-orang Kristen, kami ajarkan tentang iman ya, iman. Kalau di dalam Alkitab jelas sekali siapa orang yang menyebut dirinya pengikut Yesus atau murid Kristus atau orang Kristen sejati lah kita bisa sebut ya, yang benar mengikut Kristus. Nah, tentu dia harus punya dasar iman yang menyelamatkan ya.
Saya bersyukur ada khotbah kemarin yang sangat baik dari yang pengkhotbah di dalam kebaktian bahasa Inggris ya Pak Matt. Dia berkata demikian ya, bahwa orang yang punya iman itu tidak selamat. Maksudnya gini, orang yang punya iman itu belum tentu selamat. Ya, itu sesuatu yang kelihatannya kontroversial ya. Betul Pak. Ya, tapi dia nggak berhenti di situ, ya. Karena dia bilang begini, hanya orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kadang-kadang orang merasa punya iman bahwa dia sudah selamat. Iya. Itu beda kan? Betul. Pokoknya saya sudah selamat, saya hidup kekal, saya yakin dosa saya sudah diampuni. Tapi tidak beriman bahwa semua itu dilakukan di dalam Yesus Kristus dan oleh penebusan Yesus. Nah, jadi yang pertama, orang yang punya iman kepada Yesus Kristus saja, bahwa dia adalah Tuhan Allah yang telah menjelma menjadi manusia, dia hidup sempurna, dia tidak berdosa kan ya, dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita, dia menebus kita. Jadi yang ditebus kita bukan dosa kita ya, yang ditebus adalah diri kita, karena kalau penebus kan substitusi menggantikan. Yeah. Yang ditebus kita, diampunilah dosa dan salah kita. Kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh mati, sehingga itulah proses korban ya, pengorbanan bagi kita. Kemudian mati dan pada hari ketiga dia bangkit kembali, benar-benar bangkit disaksikan oleh banyak orang. Kemudian dia naik ke surga dan akan datang kembali. Nah, orang yang percaya dalam kesatuan rangkaian dasar iman seperti itu, kita bisa bilang bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Ya, kalau di dalam Alkitab jelas sekali, mungkin kalau kita ingat metode PI yang saya berkesan karena mungkin ini salah satu metode PI yang paling awal diajarkan, yaitu Jalan Roma. Itu menunjukkan langkah-langkah kondisi manusia yang sangat baik ya, iman ya, rangkaian iman yang baik sekali. Kalau kita lihat di Roma 3:23 itu kan disebutkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kan semua orang. Betul. Ya, semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ciptaan yang baik yang sudah rusak. Kemudian kita bertanya, emang dosa itu apa jeleknya sih? Karena kadang-kadang kan kalau guyon-guyonannya kalau di dunia itu kan ada dosa enak, dosa apa gitu. Yeah. Ya, dosa enak itu enak untuk daging ya, tapi Betul. berakibat fatal untuk roh yang kekal. Nah, Roma 6:23a berkata upah dosa ialah maut. Kemudian Roma 5 ayat 8 berkata bahwa Tuhan telah mati bagi kita ketika kita menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahwa Dia telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi itulah proses penebusan. Sehingga Roma 6:23b berkata kasih karunia ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi kalau seseorang meyakini hal itu, dia berdosa, dia nggak mungkin membenarkan diri sendiri, harus ada penggantian, penebusan, substitusi yang dilakukan, dan itu hanya dilakukan dalam Yesus Kristus. Ya. Kemudian tadi pesan Injil tadi yang saya sampaikan di awal ya, dia hidup sempurna, mati di kayu salib, hari ketiga bangkit, saking banyak orang naik ke surga, akan datang kembali. Nah, dia sungguh-sungguh percaya, maka dia diselamatkan. Ya, seperti di Roma 10 ya dikatakan juga seperti itu, kalau dia sungguh-sungguh percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Nah, memang yang kita sebagai manusia kita nggak bisa menilai. Betul. Ya. Orang ngomong mungkin gampang, ya saya percaya kok, tapi hati orang nggak tahu. Ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia sungguh-sungguh percaya, nah kalau di Roma 10 itu penangkapannya adalah apa yang keluar dari mulut itu mencerminkan apa yang ada dalam hati. Betul. Tapi kenyataannya banyak orang yang hanya Mulut saja. Tidak tercerminkan dalam hati. Ya. Jadi kalau diuji itu dia bisa goyah. Nah, ketika orang sungguh-sungguh percaya dalam hati, ya hanya dia yang tahu dengan Tuhan ya hubungannya. Jadi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengikut Kristus sepenuhnya, meninggalkan hidup yang lama, menjadi ciptaan baru. Nah, dia akan menunjukkan hidup baru. Ya. Nah, itu indikator yang baik. Kalau dia sungguh-sungguh, pasti berubah hidupnya. Ya. Pasti berubah. Karena sebelum mengenal Yesus kan hidup masih dalam dosa. Betul. Setelah mengenal Yesus, mungkin masih juga berdosa, tetapi sudah punya keyakinan dia sudah ditebus. Dan secara alami, kalau dia sadar bahwa hidupnya sudah ditebus, ya dia udah ciptaan baru,
masa masih hidup dalam dosa? Kayaknya nggak konsisten gitu kan ya. Ya, betul. Jadi kira-kira itulah inti dasar iman yang semua pengikut Kristus harus memiliki itu ya. Nah, jadi kalau dia bisa dikatakan orang percaya selama dia percaya bahwa tadi kesaksian tentang Yesus adalah anak Allah, mati di kayu salib, dikuburkan pada hari ketiga bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Itu sudah bisa digolongkan orang percaya ya Pak ya? Iya, dan kuncinya tadi ya dari ketulusan hati ya. Kalau dia sungguh-sungguh benar-benar dan dia yang tahu ya, dan itu kita bisa bilang ya itu orang percaya ya, pengikut Kristus sejati. Karena akan terbukti dari hidupnya nantinya ya. Betul, karena memang setahu saya juga ada yang tidak mau berganti KTP, yang agama yang ada di KTP-nya masih yang lama, tapi dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus juga. Beberapa orang saya kenal seperti itu bisa tetap digolongkan orang percaya kan ya Pak ya? Ya, kalau menurut saya ya, karena KTP kan hanya identitas dalam kertas ya dalam dunia ini ya, tidak mencerminkan hati. Betul. Ya, orang yang menggolongkan apakah dia sungguh-sungguh percaya apa enggak kita nggak tahu ya. Termasuk orang yang mencatat bahwa dirinya Kristen belum tentu juga gitu ya. Betul, karena banyak juga orang Kristen yang ngakunya Kristen tapi sebenarnya dia cuman ya karena papa mama saya Kristen, saya Kristen. Betul. Nah Pak, pertanyaan yang kedua Pak, tadi kan menarik katanya orang percaya itu adalah orang yang percaya kepada Kristus mati menggantikan kita. Ya. Nah, kenapa Pak kalau dengan percaya pada Kristus itu kita bisa diselamatkan tuh? Kenapa? Memang cuman Tuhan Yesus saja gitu Pak yang bisa menggantikan? Ya, sekarang kalau kita logikanya dulu lah ya, logikanya aja ya. Kalau namanya menebus, harganya pasti mesti sama atau lebih ya, atau bahkan harus lebih ya. Iya. Minimal harus sama. Kan ya? Betul. Minimal harus sama. Nah, kalau yang gambaran itu sudah ditetapkan dalam perjanjian lama, ya baik di dalam agama Kristen maupun yang akhirnya bisa bercabang dari agama Kristen yang awal, sudah ditetapkan konsep substitusi pengganti itu. Ya. Dengan mengingat bahwa nyawa harus ganti nyawa, ya, darah ganti darah kan lambang dari nyawa ya. Betul. Dan zaman dulu dilambangkan sebagai domba yang tak bercacat ya. Betul. Itu untuk menebus nyawa ganti nyawa ya. Tapi kalau kita lihat nggak seimbang kan. Dalam ritual Israel dalam hari raya Paskah, hari raya tertentu ya, itu menyembelih satu domba yang sempurna yang tak bercacat untuk menebus seluruh umat ya. Taruh aja mungkin 1 juta orang ya, asal ngomongnya 1 juta orang, 500.000 orang maaf, bangsa Israel pada saat itu digantikan dengan 1 ekor domba. Ya kayaknya nggak cukup kan ya. Betul. Tapi kalau misalnya setiap manusia harus digantikan dengan 1 ekor domba, perlu berapa ekor domba? Dan harga 1.000 ekor domba nggak bisa menyamai 1 nyawa manusia ya. Karena itu domba dan ini manusia, beda. Iya. Ya. Nah, jadi dalam gambaran itu diperlukanlah, itu kan udah setup ya. Iya. Orang mengerti bahwa akan ada korban yang sempurna, dan Alkitab sudah menubuatkan dari sejak perjanjian lama, dan korban yang sempurna, korban agung itu adalah Yesus Kristus. Karena kita meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, jadi dia adalah manusia sejati, walaupun secara esensi Tuhan sejati. Jadi sebagai sisi kemanusiaannya dia hidup sempurna, menjadikan dia adalah korban yang sempurna. Karena dia tidak berdosa, dia secara kacamata manusia dia punya nilai lebih, sehingga layak untuk menebus sesama manusia. Begitu ya. Betul. Jadi berarti karena Yesus sendiri adalah manusia, dia bisa menebus atau menggantikan yang harusnya dihukum itu kita yang berdosa, betul. Akhirnya dilimpahkan kepada Yesus Kristus gitu ya Pak ya. Ya betul. Jadi betul ya. Jadi pengorbanan Yesus Kristus itu untuk semua umat manusia. Tetapi seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan, kalau kita mengaku percaya dan percaya sungguh dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, sudah melakukan itu,
maka kita diselamatkan. Jadi ada bagian manusia, ya. Jadi tawarannya untuk siapa saja, barang siapa yang percaya. Yohanes 3:16 ya. Betul. Barang siapa saja yang percaya. Nah berarti yang nggak percaya nggak bisa menerima benefit atau nggak bisa menerima penebusan itu. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, beriman dalam hati, dia akan menerima pengampunan dosa dan pengudusan dari salah dan dosa di dalam darah Kristus itu. Betul. Jadi ibaratnya kalau kita bilang diskonnya buat semua orang, tapi cuman yang mau datang ke toko dan beli yang dapat menikmati diskonnya. Tapi penawarannya kan buat semua, nggak dipisah-pisahkan. Cuman misalnya orang Bandung aja atau orang Jakarta aja yang bisa, tapi semua bisa. Tapi, nah seperti itu mungkin. Ya gambaran. Walaupun simpelnya nggak mungkin sempurna ya. Betul Pak. Karena tapi itu betul ya. Jadi bukan berarti karena ada salah konsepsi, karena orang berkata, oh berarti kalau begitu ada bagian dari manusia yang harus dilakukan atau dikerjakan, nanti jadi dihubungkan sama kita bisa beroleh keselamatan karena jasa kita. Bukan. Jadi itu respon dari kita, dari tawaran keselamatan itu ada respon yang harus kita responi, beriman sungguh-sungguh. Betul. Jadi memang karena kita tawaran itu ada karena sudah dibayarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Berarti kalau kita kenapa dengan percaya saja kita bisa menerima keselamatan, karena tadi si Kristus sudah mati gantiin kita. Ya. Dan karena itu kematian Kristus, kalau kita percaya Kristus akan kematiannya, itu menyelamatkan. Pak, pertanyaan yang ketiga lagi nih Pak. Keselamatan itu bisa hilang nggak sih Pak? Nah, kalau pendapat saya ya, dan memang di Alkitab mengatakan seperti itu ya, bahwa keselamatan tidak bisa hilang ya. Dan saya meyakini itu dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kadang-kadang orang berargumentasi ya, namun ya, gimana orang yang sudah selamat dalam tanda kutip Kristen, terus dia murtad ya, dia pindah, dia mengaku dia menyangkal, percaya pada Yesus Kristus, dia mengaku sekarang saya mau ikut agama lain atau apa. Nah, kalau saya kembali kepada Roma 10 tadi ya, bahwa menurut saya dia nggak sungguh-sungguh percaya dalam hati. Karena kalau dia sungguh-sungguh percaya dalam hati, akan terlihat dalam kehidupan, transformasi hidup. Kan jadi kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, berarti dia penebus, dan kita mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Namanya Tuhan, dia akan berkuasa dalam hidup kita. Nah, jadi kalau dia berkuasa dalam hidup kita, pasti akan ada keseharian kita, kehidupan kita pasti akan dirubahkan. Karena yang kita ikuti adalah Tuhan, Yesus. Kan Yesus jadi Tuhan. Dan semua perintah Tuhan dalam Alkitab seperti amanat agungnya kita mau lakukan. Bahkan kita mau ajarkan itu kepada orang lain, disebut pemuritan. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, dia bisa ngomong aja, saya sungguh-sungguh percaya. Tapi itu hanya di mulut aja, saya yakin hatinya enggak seperti itu. Karena kalau kita sudah sadar bahwa kita ditebus, berarti kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kan ditebus berarti kita sudah membayar gitu ya. Iya. Misalnya kalau Bang Eli mau menebus HP saya, udah bayar kepada saya, kan udah punyanya Bang Eli. Betul. Masa saya ambil lagi ya, saya mau pakai nih 3 hari, ya nggak bisa, udah dibeli ya. Betul. Kecuali saya bayar lagi ya, itu barang. Tapi kalau misalnya kehidupan dan nyawa dan roh gitu ya, itu sudah ditebus sekali untuk selamanya. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya, berarti kita sudah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi kalau dia akhirnya dalam tanda kutip ya murtad, ya tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus, saya yakin awalnya dia nggak percaya. Memang dari awal dalam hati ya, dari awal tidak percaya, hanya mungkin karena kondisi situasi dia mengaku percaya, tapi betul. Memang dia nggak percaya. Betul. Ya. Nah Pak, kalau dengan hubungannya dengan dosa Pak, kalau keselamatan tidak akan hilang begitu saya ditebus, kalau saya berbuat dosa lagi aman-aman aja dong. Ya, kalau di dalam Alkitab disebutkan kan Tuhan mati sekali untuk selamanya. Ya. Betul. Kemudian dikatakan di situ kalau misalnya
kita seperti memohon pengampunan bagi dosa kita, itu seperti kita menyalibkan Yesus lagi gitu kan ya. Nah, berarti Yesus harus mati lagi di kayu salib. Maaf. Nah, jadi kita harus punya satu konsepsi teologi yang benar ya. Tuhan Yesus dalam kita mengajar kita untuk bertobat. Betul. Bertobat itu kan berarti tidak melakukan lagi. Nah, bukan berarti ketika kita sudah percaya sungguh-sungguh kita tidak akan berdosa lagi, bukan ya. Daging lemah, tubuh lemah. Nah, jadi yang diinginkan Yesus Kristus ketika kita sudah selamat, kita sudah menerima Yesus Kristus, kita berdosa, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu mencerminkan hidup yang baru tadi ya. Jadi kalau misalnya kalau kita mengaku dosa perlu ya. Di dalam 1 Yohanes kan berkata begitu ya. Kalau kita mengaku dosa, ia setia dan adil untuk mengampuninya ya. Jadi kalau kita mengaku kita salah, ya itu iya, oke. Tapi ya sesungguhnya secara teologis kita bukan berarti Tuhan ampuni dosa lagi. Sebetulnya secara teknis sudah diampuni dosanya. Nah, kalau kita berkata kita nggak harus mengakui, itu beda lagi. Kita mengatakan kita harus mengakui supaya kita sendiri yang sadar. Iya. Tuhan, saya sudah salah. Kalau saya pribadi begitu, Tuhan, saya lemah, saya sudah salah. Terima kasih Engkau telah mengampuni dosa saya di kayu salib. Betul. Sekarang saya mau bertobat dan tidak melakukan lagi. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa berpikir seperti itu, kita dapat dibentuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus ya. Dan itu memang proses sepanjang hidup ya. Ya berarti kan ketika kita berdosa, kita itu mengaku itu untuk kita setuju dengan Tuhan bahwa kita salah. Salah. Betul. Jadi kan kadang-kadang kita ngerasa itu mah kan bohong kecil, nggak apa-apa. Nah, kalau kita mengaku itu karena kita setuju bahwa bohong itu nggak ada besar dan kecil kan, Pak. Iya. Contohnya mungkin seperti itu kali ya, Pak ya. Dan memang setuju sih, Pak. Dulu memang kan dikatakan kamu harus ngaku dosa dulu biar supaya dosa kamu diampuni. Yeah. Kamu ngaku dulu dosa apa? Nanti ini pasti sesuatu terjadi karena kamu berdosa. Padahal Yesus itu mati untuk sekali dan selamanya, udah menghapus semua dosa kita kan ya Pak ya? Ya, untuk mengampuni dosa kita ya. Berarti kan dosa yang sekarang, yang dulu sekarang dan ke depan mah sudah lunas ketika kita percaya dengan Kristus. Iya, sudah dilunas, sudah dibayar lunas sekali untuk selamanya di dalam salib, dalam kematian Yesus Kristus ya, oleh darah Kristus. Iya. Dan memang betul sih Pak, secara manusia kadang kan kalau kita menyesal, kita tuh merasa pengen diampuni Pak. Ya walaupun harusnya kita sadar sih dosa kita sudah selesai, cuman sebagai manusia kan ingin minta maaf gitu, ingin meratapi kesalahan mungkin kali Pak. Kalau gitu masih boleh Pak? Kalau meratapi kesalahan itu dalam arti kita introspeksi diri dan kita sadar bahwa yang kita lakukan salah, untuk kita tidak melakukan kesalahan lagi. Karena kalau kita melakukan kesalahan lagi itu sama juga bohong. Gitu. Berarti kita belum bertobat. Ya. Jadi, makanya itu yang banyak mungkin orang bergumul di situ ya. Banyak yang berkata, aduh saya sudah banyak dosanya, makanya saya harus banyak menutupi dosa saya dengan entah apa ya, entah perbuatan baik, entah apa. Ya itu sama seperti kalau kita jadi mengerjakan kita bekerja untuk keselamatan, bukan mengerjakan keselamatan ya, karena kita mengerjakan keselamatan sudah selamat, kita mengerjakan apa yang sudah kita miliki. Tapi seolah-olah kita mau earn our salvation, itu apa bahasa Indonesianya? Menghasilkan atau ya, seolah-olah keselamatan itu hasil usaha kita. Ya, bukan usaha kita kan. Di Efesus 2 jelas bukan usaha kita supaya kita tidak harus mengganti, itu adalah kasih karunia. Nah, jadi banyak orang yang punya pemikiran seperti itu. Waduh, saya minggu ini sudah berbuat kira-kira 5 dosa, 5 kesalahan. Jadi sekarang saya harus menebusnya, menggantikannya dengan 5 perbuatan baik gitu ya. Nah, itu salah. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah bertobat, jangan berbuat lagi. Iya, ya. Betul. Kalau dosanya sendiri sudah diampuni, ya. Tetapi perubahan hidup itulah yang harus kita tunjukkan. Bahwa karena sudah diampuni, karena kita sudah menerima pengampunan Yesus Kristus itu, masa kita mau melakukan dosa itu lagi? Ya.
Karena yang disebut transformasi itu menyeluruh ya, Iya. dalam dan luar. Kalau kita bilang, oh saya di dalam sudah diubahkan, tapi di luar nggak ditunjukkan, ya itu sama juga bohong ya. Iya. Ya, bahkan di kitab 1 Yohanes juga berkata begitu ya, sama juga bohong ya dalam bahasa kontemporernya gitu ya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, sama juga bohong, itu bahasa kekiniannya lah gitu ya. Iya. Nah, ini Pak, terus tadi yang ngomong kan kita sudah dibilang bahwa ya kita diampuni sih dosa. Kalau karena ini banyak orang dulu ketika saya pelayanan di timur sana berpikir bahwa kalau kita berbuat dosa pasti kita dapat konsekuensi. Padahal kan dosa kita udah diampuni. Apakah konsekuensi dosa itu masih berlaku nggak sih Pak? Kalau setiap tindakan kita pasti ada akibatnya ya. Betul betul. Cuman bukan berarti satu dosa menyebabkan suatu kejadian, enggak ya. Kayak seperti misalnya bencana alam ya, bencana alam atau misalnya pandemi ini ya, COVID-19. Banyak orang yang berkata bahwa ini karena dosa manusia. Nah itu iya dan enggak juga ya. Kalau kita berpikir bahwa seolah-olah Tuhan tuh punya meteran ya, meteran dosa. Jadi kayak kejadian Nuh dulu ya, ting udah habis itu dikasih suatu malapetaka, ting udah sampai sini kasih suatu malapetaka. Nah itu secara teologis kalau menurut saya nggak benar gitu ya. Iya. Karena kejadian Nuh itu sekali saja terjadi ya. Betul betul. Udah ada apa namanya? Pelangi Tidak akan dihukum seperti itu lagi gitu ya. Betul. Jadi seolah-olah orang menyamakan hal itu ya. Nah, kenyataannya adalah ketika Adam dan Hawa, ketika manusia jatuh dalam dosa, Calvin menyebutkannya total depravity. Yeah. Jadi hancur, rusak total. Iya. Nah, jadi semua kejadian itu ya memang akibat dosa, iya, tapi bukan akibat dosa-dosa tertentu. Iya betul. Nah, kalau konsekuensi dari tingkah laku itu pasti ada. Misalnya dosa mencuri, terus kita ditangkap, ya itu jelas-jelas. Karena kita mencuri kita ditangkap. Iya. Jadi kita nggak bisa bilang, loh saya ditangkap itu karena dosa saya udah diampuni, mencuri kenapa saya masih ditangkap? Bukan bisa begitu kan? Iya. Kadang-kadang orang merasa begitu kan, karena seolah-olah ingin menyalahkan orang lain itu ya. Wah saya tertimpa dalam tanda kutip sial, saya ditipu, oh mungkin karena dulu saya begitu. Jadi masih banyak yang berpikir seperti karma gitu. Betul ya. Betul. Nah, kalau karma itu bukan konsep Alkitab ya. Betul. Jadi kalau yang ditabur dan dituai itu bukan karma, ya, Betul. bukan karma, tapi adalah satu dinamika kehidupan ya. Memang kalau kita banyak menyakiti orang, kita banyak jahat sama orang gitu, kejam sama orang, terus nanti orang lain akan melakukan itu, ya itu udah wajar, itu konsekuensi dari tingkah laku kita ya. Betul. Tapi kita nggak bisa bilang, wah saya terkena satu penyakit ini mungkin karena dulu saya melakukan ini, dosa tertentu, bukan. Ya. Ya kenyataannya sakit penyakit itu ada, itu karena kita hidup di dunia yang sudah rusak ya. Jadi Taman Eden itu kan gambaran kesempurnaan ya. Taman Eden itu gambar kesempurnaan, tidak ada sakit penyakit waktu itu ya, binatang buasnya juga nggak buas gitu ya. Kemudian makanan juga semua bisa dimakan, buah-buahan. Tapi karena dosa manusia, jadi kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang, polusi, global warming atau climate change ya. Sekarang panas semakin panas, dingin semakin dingin di daerah-daerah bumi tertentu. Diprediksikan akan kekurangan pangan karena akan ada musim kering yang lebih panjang, musim hujan yang lebih deras, jadi tanam-tanaman yang rusak. Itu salah siapa? Akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia ya. Padahal Adam diberikan satu perintah, satu mandat ya, mandat penciptaan, yaitu memelihara bumi ini ya. Memelihara bumi berarti harusnya melakukan yang terbaik untuk bumi ini gitu kan ya. Nah, termasuk yang masalah lingkungan hidup tadi gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang dalam tanda kutip satu malapetaka terjadi karena suatu dosa tertentu. Kenyataannya segala sesuatu yang jelek terjadi di bumi ini itu karena kita sudah hidup di bumi yang rusak, broken world atau total depravity of man. Jadi susah orang untuk bisa
punya akal sehat dan benar, ya selain di luar Yesus Kristus tentunya ya. Ya, berarti tadi udah kita bahas bahwa semua orang yang percaya akan Kristus adalah orang percaya. Ya. Dan juga kenapa kematian Kristus menyelamatkan? Karena kalau kita percaya Tuhan Yesus menggantikan dosa kita, jadi yang harusnya dihukum kita, tapi Tuhan Yesus yang dihukum, kita karena itu kematian Kristus itu menyelamatkan. Dan tadi ya konsekuensi dosa itu, maksudnya konsekuensi tindakan kita itu ada karena lingkungan, tapi dosanya mah sudah diampuni gitu. Iya. Konsekuensinya konsekuensi tingkah laku ya, konsekuensi keputusan yang kita ambil itu pasti ada ya. Nah ini Pak, kalau misalnya terus kalau gitu berarti kan semua orang percaya itu sama nih Pak. Ya. Jadi ada perbedaan nggak sih Pak antara pendeta dan orang biasa? Karena kalau dulu pelayanan di daerah timur itu pendeta itu dianggap orang wah gitu. Yeah. Jadi dulu saya pertama kali pengalaman menarik itu pertama kali di gereja, lihat gereja kotor ya ambil sapu lah gitu. Yeah. Itu dimarahin anak mudanya dimarahin. Itu lihat Pak Pendeta udah ambil sapu, kalian diem aja gitu. Kan saya biasa, perasaan di sini juga biasa angkat-angkat nggak masalah. Nah, memang ada perbedaan nggak sih Pak? Karena kan sama-sama percaya. Ya. Itu pertanyaan menarik ya. Jadi kalau disebutkan apakah ada perbedaan secara nilai di mata Tuhan, ya pasti nggak ada ya. Karena Tuhan mengasihi semua orang sama ya. Terbukti dengan penembusan di kayu salib itu untuk semua orang ya. Bukan untuk golongan tertentu saja ya. Nah, di dalam perjalanan mengikut Kristus tadi ya, kan kita tetap berkumpul dan disatukan di dalam satu tubuh Kristus karena sama-sama sudah diselamatkan. Nah, tubuh Kristus itu kita sebut gereja. Baik gereja universal, gereja kumpulan semua orang percaya, maupun gereja-gereja lokal yang adalah cerminan dari tubuh Kristus yang universal tadi, dicerminkan di gereja lokal. Nah, di dalam gereja lokal itu ada peran-peran ya sesuai dengan karunia Tuhan, peran-peran yang dikhususkan sesuai dengan panggilan Tuhan dan karunia Tuhan ya untuk punya peran dalam kepelayanan. Nah, itulah makanya kita ada orang-orang yang mungkin diberi golongan atau diberi jabatan tertentu. Pendeta lah, diakon, penatua, panitia perancang, guru sekolah minggu, murid sekolah minggu, majelis lah, apapun juga. Nah, itu adalah peran-peran untuk mengidentifikasikan peran-peran pelayanan di dalam gereja. Nah, namun kalau secara hakiki itu tidak ada perbedaan karena namanya pendeta, diakon, majelis itu ya manusia biasa, sama-sama mantan pendosa, ya, yang masih tetap bergumul dalam dosa, sama-sama yang sudah ditebus di dalam Kristus, ya, sama-sama sudah ciptaan baru di dalam Kristus. Ya. Cuman peran jabatan di dalam gereja itu yang membedakan, sehingga nilai-nilai kalau kita bicara tentang nilai itu ya tidak ada bedanya ya. Jadi pelayanan kekristenan mengikut Kristus secara umum dan pelayanan kekristenan tidak dibedakan antara yang sudah punya jabatan pendeta atau yang belum. Segala jenis pelayanan harus tetap dilakukan. Nah, kalau di dalam doktrin kita menyebut itu sebagai keimaman orang percaya. Jadi setiap orang percaya adalah imam, ya. Priesthood of the believers ya. Nah, itu artinya apa? Gambarannya kan diambil dari konteks perjanjian lama Israel ya. Lalu itu sekarang sudah tetapkan ya, suku Lewi itu adalah imam. Yeah. Dan dia nggak kerja dalam arti tidak menghasilkan, tidak punya penghasilan, makanya harus disupport oleh 11 plus 1 plus 1 ya. Jadi 11 suku yang lain sama yang yang Yusuf kan jadi 2 ya anaknya. Yeah. Jadi semua suku, 11 suku itu mensupport si imam
golongan dari suku Lewi. Betul. Nah mereka nggak boleh kerja dalam arti mau punya usaha, nggak boleh kerja dikasih upah. Nah jadi dihidupi oleh ke-11 suku lainnya. Nah mereka punya peran-peran khusus yang pada zaman perjanjian lama itu hanya dikhususkan oleh golongan Lewi, ya, yang dilahirkan, kemudian diajarkan, dibentuk, dilatih untuk mengerti hukum-hukum termasuk bagaimana memberikan korban, persembahan dan sebagainya. Itu dipimpin dan mereka adalah pemimpin kerohanian, pemimpin hubungan umat Israel dengan Allah, atau kita bisa sebut perantara, ya, perantara umat Israel dengan Allah. Nah, semua itu menjadi dan oke, satu lagi itu dilambangkan di dalam institusi bait suci, ya. Di bait suci itu kalau kita lihat itu ada seperti misalnya kalau ini kompleks bait suci, ya. Itu kan ada beberapa kompleks, ya. Yeah. Ada kompleks yang paling luar itu adalah tembok di mana orang-orang non-Yahudi boleh datang ke sana, ya, atau yang kita sebut proselyt, ya, orang yang sudah percaya sama Tuhan Allah, tetapi secara suku bukan orang Yahudi. Nah, mereka bisa datang di luar. Kemudian di sini ada yang lebih besar, pelataran orang Yahudi, ya. Jadi orang bisa masuk ke sana khusus orang Yahudi. Halaman ya, Halaman ya, pelataran tuh ya court ya, halaman lah ya. Iya, nanti sangkanya balkon, Pak. Enggak ya. Nah, kemudian di tengah-tengah ada yang lebih kecil lagi. Nah, lebih kecil lagi itu khusus untuk imam. Jadi imam-imam boleh ada di situ menolong nanti untuk upacara-upacara yang mau dikasih, misalnya mempersiapkan korban, ya. Kemudian mungkin bersih-bersihnya apanya itu khusus untuk imam. Nah, di dalam situ ada satu gedung yang paling khusus, yaitu gedung suci, ya, di mana di situ ada ruang maha suci atau maha kudus, di mana di tengah-tengah di paling pojoknya itu ada bait tabut, ya, tabut perjanjian. Nah, yang bisa masuk hanya salah satu dari imam suku Lewi yang terpilih, yang terkena undian. Dan kalau dia nggak benar juga bisa, karena disitulah dia punya tugas untuk menjadi perantara. Jadi kalau kita bayangkan satu orang yang terpilih itu menjadi tugas perantara untuk menyampaikan kepada Tuhan, memohonkan kepada Tuhan on behalf, mewakili seluruh umat Israel tersebut, ya. Jadi ketika dia memberikan korban persembahan, kemudian memercikan darah di atas tabut itu sebagainya, dan itu dia mewakili salah satu itu. Jadi itu gambaran yang dimiliki bahwa semua rakyat bangsa Israel ada satu perantara imam, ya. Yeah. Nah, kita ingat di dalam kejadian penyaliban Yesus Kristus, ketika Yesus disalibkan, ya, ketika dia sudah mati, gitu ya, it is finished, gitu ya. Apa yang terjadi? Sobek tirai di bait suci. Betul. Ya, itu yang memisahkan antara orang dalam kutip biasa dengan wali tadi, dengan wakil imam tadi, sehingga sudah tidak ada lagi perlu ada perantara. Orang bisa datang kepada Tuhan Allah, ya. Di dalam kitab Ibrani bahwa kita dapat datang, siapapun juga, ya, orang yang sudah percaya, kita bisa dapat datang ke dalam tahta kemurahan, mercy seat, ya, tanpa takut dan tanpa ragu. Kalau dulu orang harus datang itu boro-boro orang boro-boro itu apa ya? Ya, jangankan orang Lewi, imam yang terpilih aja belum tentu layak untuk datang kepada tahta kemurahan Allah. Kalau dia datang nggak bener, langsung ya, makanya kalau tradisi zaman dulu itu kan baju imam itu bunyi, ada belnya kerincing, terus kakinya dikasih tali. Kalau dia tidak layak ngasih korban persembahan, dia mati, kan orang nggak bisa ngambil ke sana. Kalau nggak semua orang ikut mati. Betul. Jadi kayak dipancing, kring. Kalau nggak respon, waduh, mati nih, tarik gitu, ya. Nah, jadi itulah institusi atau perantara perwakilan datang kepada Tuhanlah yang dihilangkan karena Yesus sudah mati menjadi imam agung, semuanya sudah
di jalan sudah dibukakan bahwa semua orang bisa datang kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, sehingga itu yang disebut jadi setiap orang. Nah, kenapa Petrus mengatakan itu? Karena dia berbicara kepada konteks Yahudi. Jadi konteks Yahudi tahu, oh imam. Sekarang keimaman orang percaya berarti semua orang percaya adalah imam yang bisa datang langsung kepada Tuhan Allah. Nah, jadi secara hakiki setiap orang percaya bisa disebut imam, dalam arti orang bisa datang langsung kepada Tuhan. Nah, sekali lagi di dalam gereja ya kita bisa bilang semua memang imam, tetapi di dalam gereja ada peran-peran khusus yang dikhususkan, itu yang kita sebut kayak pendeta, diakon, penatua, perancang, majelis, guru-guru sekolah minggu dan sebagainya, karena memiliki peran yang khusus. Tetapi fungsi dan tujuan atau peran umum dari setiap orang Kristen itu sama. Ya. Berarti ya yang membedakan perannya sendiri ya Pak ya. Jadi sama masih, maksudnya peran ada yang jadi jemaat, tapi jemaat pun boleh datang kepada Tuhan secara langsung. Jadi nggak perlu lagi datang ke Pak Pendeta tolong doakan. Maksudnya saya mau memohonkan ini, tolong Pak Pendeta yang berdoa. Sebenarnya jemaat sudah bisa langsung, cuman fungsinya yang berbeda. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya Pak, ini ada salam ternyata. Oh, ada salam. Ada salam. Ada yang titip salam dari Immanuel Ragiono dari Kamar Perawat RS Siloam, ikut menyimak. Salam untuk narasumber Pendeta Ardi katanya Pak. Terima kasih Pak Ragiono, ini teman baik dulu kuliah juga bersama-sama ya. Senior saya 1 tahun bedanya kita. Dan kita doakan ya Pak Ragiono sedang mengalami tindakan medis ya untuk supaya lebih sehat lah. Oh. Jadi makanya dia ada di ruang perawatan ya. Oh, saya pikir malah perawat Bapak ini. Oh, bukan pendeta ya. Itu pendeta di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Oh ya, Pak Pendeta cepat sembuh. Nanti kita mungkin di akhir segmen kita akan doakan dan bisa makan pempek bareng nanti kalau sudah suasana lebih aman ya. Amin. Siap. Berarti tadi bedanya pendeta dengan orang biasa yaitu pendeta itu mempunyai jabatan sebagai pemimpin, dan hal itu tidak bisa digantikan oleh jemaat biasa kecuali mereka mau jadi pendetanya Pak ya? Maksudnya di dalam peran di dalam tubuh Kristus itu kan memang ada beberapa jenis peran ya untuk memperlengkapi tubuh Kristus ya, seperti tubuh lah, makanya digambarkan dalam Alkitab tubuh gitu kan. Ada yang fungsinya sebagai tangan pun ada yang jadi jari, ada yang jadi lengan, ada yang fungsinya sebagai kaki, ada yang fungsinya sebagai kuping, ada yang mata, ada yang kepala dan sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan untuk memenuhi satu peran khusus, itulah kenapa diberikan peran-peran dan jabatan tersebut ya, seperti pendeta atau diakon atau evangelis atau apa ya, untuk meneguhkan panggilan dia di dalam pelayanan kerajaan Tuhan. Tetapi secara fungsi dan secara nilai itu sama semua ya, sama saja semua ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak dalam tanda kutip pelayanan klasik lah dari pendeta ya, pelayanan pastoral, kunjungan, berdoa, itu sebagai bagian dari pelayanan yang harusnya dilakukan oleh semua orang ya. Sesama jemaat pun saling mendoakan, harus saling mendoakan gitu ya. Nah, apakah Tuhan akan mendengar doa pendeta lebih daripada doa temannya misalnya? Menurut saya enggak ya. Karena doa itu kita meyakini bahwa Tuhan punya daulat dan kuasa, dan dia punya maksud dan punya tujuan mengatur waktu-waktunya ya. Kadang-kadang kita yang justru doa itu untuk menguatkan kita gitu kan. Betul. Justru kita akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa, berdaulat ya. Dan selama ini memang Tuhan berdaulat, tapi kadang-kadang kita nggak melihat ya. Nah, banyak orang yang merasa wah ini karena didoain ini jadi lebih ampuh, lebih apa ya, secara teologis enggak, secara doktrinal enggak ya. Itu berkaitan juga dengan tugas pelayanan lainnya ya. Sama seperti pengabaran Injil, kita nggak bisa bilang itu tugasnya orang-orang tertentu saja, pendeta saja, evangelis saja, orang-orang yang sudah ikut training saja, enggak. Itu adalah panggilan seperti yang di Petrus tadi ya. Semua orang adalah imam ya.
kalau di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi ini semua orang percaya dia sudah terpilih, ya. Imamat yang rajani, berarti dia adalah imamnya raja, ya. Dan dia adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Jadi memang secara fungsi, secara di mata Allah itu sama saja, nggak ada bedanya pendeta dan jemaat biasa, cuman secara fungsi di gereja, Ya. seperti kalau bisa digambarkan itu mungkin kayak ini perusahaan bersama, tapi ada seseorang yang dipilih jadi CEO-nya gitu ya Pak ya. Betul. Kira-kira Jadi seperti itu. ya tentu dengan jadi CEO sendiri ada tanggung jawab dan ada hak yang akan diberikan, betul Pak? Ya, lebih kepada peran dan tanggung jawab lah ya. Iya, karena memang saya punya beberapa teman nih Pak yang mereka tidak setuju bahwa pendeta itu harus digaji. Karena mereka bilang harusnya pendeta juga usaha. Tapi sebenarnya kalau ya tadi ya, kalau orang dipilih jadi CEO, otomatis kan ada hak juga yang diberikan di tengah kewajiban yang harus dilakukan. Nah, seperti itu bukan Pak? Kalau itu sih lebih kepada apa ya, urusan rumah ya, bukan satu doktrin ya. Urusan rumah itu kan jadi seperti rumah mengurus rumahnya sendiri untuk menjalankan supaya rumahnya terbaik seperti apa. Ya, kalau misalnya pendeta akhirnya digaji, itu kan berarti kesepakatan kebersamaan ya, supaya bisa konsentrasi melakukan peran yang sudah ditetapkan, yang sudah dipilih, diangkat dan diteguhkan oleh satu jemaat lokal, maka akan diberi penghidupan supaya bisa bertekun di dalam peran-perannya, bertekun dalam doa dan pengajaran seperti Kesabaran Rasul, bertekun dalam melayani, bertekun untuk memimpin mobilisasi jemaat untuk melakukan arah dan tujuan, dan supaya nggak usah disibukkan waktunya untuk melakukan yang lain. Nah, tapi secara prinsip sebetulnya sama ya. Jadi kalau sama itu dalam arti apa yang diterima seperti gaji seorang pendeta itu bukanlah suatu ya kalau dari sisi dari sisi pandangan dunia misalnya ya sama aja kayak kerja juga gitu ya. Jadi karena kerja dikasih upah, dikasih tanda kasih gitu ya. Jadi bukan berarti setiap pendeta punya tuntutan harus seperti ini seperti itu, enggak ya. Tapi seorang yang dipilih dari antara jemaat dikhususkan dan disepakati untuk diberikan penghidupan melalui gereja setempat tersebut gitu ya. Ya jadi nggak masalah ya kalau misalnya gimana gerejanya. Ya, nah kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu di mana pendeta itu harus bekerja untuk melakukan penghidupan, saya sih setuju ya, oke-oke aja gitu loh ya. Misalnya secara khusus di perintisan misalnya. Kalau perintisan kan nggak mungkin kita tuntut, ya, kan belum ada gerejanya, belum ada sekumpulan orang. Ya. Betul. Nah karena perintisan nggak harus setiap kali nggak harus diutus dari satu gereja atau institusi. Kalau begitu kan berarti dia memang bagian itu diutus akan diberi penghidupan oleh institusi atau dari gereja sini. Tapi ada juga kalau ada orang terpanggil, ada satu daerah nggak ada orang Kristen karena imam tadi. Setiap orang punya adalah imam, ya. Jadi dia punya tanggung jawab juga untuk menjadikan murid-murid Kristus daerah situ. Nah kalau dia bekerja dan dia punya penghidupan dari pekerjaan, dari usaha, dari apanya, dan dia melakukan tugasnya itu, ya tetap melakukan seperti itu. Jadi, nah kalau jemaat yang dalam tanda kutip dimenangkan dan dimuridkan menjadi satu gereja dan jemaat itu mengangkat, wah ini adalah bapak rohani kami gitu ya, diangkat sebagai pendetanya dan dia mau tetap bekerja, it's okay sih menurut saya ya, it's okay. Itu urusan rumah tangga ya. Bukan teologis tapi urusan rumah tangga. Bagaimana rumah tangga gereja lokal itu mengatur dirinya sendiri supaya pelayanan Tuhan tetap berjalan gitu ya. Ya jadi ya tadi kalau masalah tanda kasih itu gimana gerejanya. Ya, urusan rumah tangga. Betul, urusan rumah tangga dan belum tentu suara seseorang itu harus didengar semua karena gereja itu kan milik banyak orang ya Pak ya.
Ya milik Tuhan. Milik Tuhan, maksudnya milik Tuhan. Jadi kalau mau bersepakat ya sepakat satu Ya, gereja. karena kembali kepada prinsip imamat yang rajani tadi ya. Jadi kalau kita yakin bahwa setiap orang bisa datang kepada Tuhan, berarti setiap orang bisa mendengar pimpinan Tuhan dan suara Tuhan. Nah, apa yang didiskusikan, yang disepakati, nah itu kita yakini bahwa Tuhan memimpin seperti itu. Karena semua punya paham. Nah, kalau semua dalam kondisi rohani yang sama, kedewasaan rohani yang sama, kepekaan rohani yang sama, bayangkan indahnya. Karena pasti mendengarnya hal yang sama. Betul. Pengetahuan teologisnya sama, melihat apa yang prioritasnya sama, melihat hati Tuhannya sama. Berarti ini bukan lebih banyak orang yang berkumpul, lebih banyak orang yang bisa mengambil keputusan, lebih indah karena pasti akan berjalan di dalam rel yang sama. Ya. Nah, itu bayangan yang sangat indah yang di kitab Efesus itu menjadi suatu gambaran kayak ya kalau bisa dibilang ya kayak surga dunia gitu ya, maksudnya gambaran surga, semua tunduk kepada kuasa Tuhan Allah, dijadikan di dalam satu kesatuan di tubuh Kristus, dan itu memancarkan kemuliaan. Ya, jadi mirip sama yang di Petrus tadi ya. Kalau kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 9 bagian berikutnya, saya bacakan dari satu lagi ya, dari ayat 9 lagi ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi tujuan kenapa kita semua menjadi imam, baik yang ditabiskan atau ditetapkan sebagai pendeta, ataupun semua orang percaya, tujuannya, karena ada kata supaya ya, tujuannya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Jadi yang telah menobatkan kita, telah menebus kita. Itu yang perlu kita saksikan, itu yang perlu kita beritakan. Jadi bukan hanya kepada 1-2 orang yang dikhususkan, diangkat, tetapi peran semua orang. Betul. Nah, untuk memastikan itu bisa berjalan di dalam satu jemaat, kumpulan jemaat atau gereja lokal, makanya dipilihlah 1-2 orang, ditabiskan, dikhususkan menjadi pendeta, penatua, diakon dan sebagainya. Ya, berarti sebagai orang percaya, sebagai imam, kalau kita pengen imam ya kita menanggung semua yang tadi untuk memberitakan, membesarkan nama Tuhan. Semua harus kita, berarti jemaat juga bertanggung jawab ya Pak ya. Bukan cuma pendeta aja. Bukan ya, bersama-sama. Bersama-sama. Cuman pendeta lebih mengatur, lebih memastikan, maksudnya dia berperan mengatur, memastikan supaya semua jemaat melakukan sebagai kewajibannya sebagai imam. Iya, ya bisa dibilang begitulah, tapi maksudnya bersama-sama lah ya. Ya, bersama-sama kita melakukan semua itu, karena kalau setiap orang percaya yakin dan memahami prinsip dari keimaman orang percaya ini, ya harusnya semua berjalan dengan baik gitu ya. Betul. Wah, sampai sekarang belum ada yang tersambung dengan line Zoom. Mungkin masih malu, Pak. Malu kali ya. Malu. Mungkin grogi kalau nanya langsung. Ya, kalau begitu, kalau Bapak Ibu Saudara di rumah masih ragu atau malu, bisa WhatsApp ke nomor yang ada di sini. Wah, tanpa terasa sudah 12.54 Pak. Waduh, nggak kerasa. Nanti ada ini ada Bapak Langsur Tony Utomo, selamat ulang tahun. Terima kasih Bapak Langsur Tony Utomo, terima kasih atas ucapannya. Dan juga sepertinya ya tidak ada, juga masih malu-malu untuk chatting. Oke. Ya, atau kalau yang misalnya lihat di YouTube juga boleh kirim WA atau email ya. Betul. Dan nanti bisa dibahas pertanyaannya di pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti lihat siaran tundanya, ada pertanyaan nih, bisa langsung di WhatsApp, karena nanti kita akan berjumpa lagi tiap hari Selasa di meja pastoral, dan itu akan kita bahas dan kita akan sampaikan kepada narasumber untuk dijawab. Karena itu jangan ragu untuk WhatsApp dan atau email di
hotline yang sudah diberikan. Nah, Pak, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Kalau begitu, kalau misalnya berarti jemaat punya kewajiban yang sama dengan pendeta, lalu istilahnya sama di mata Tuhan. Boleh nggak Pak jemaat biasa itu membaptiskan atau menikahkan atau memimpin kebaktian penguburan? Waduh, sayangnya waktunya sudah habis Bang Host. Kalau saya jawab itu mungkin bisa butuh waktu sejam apa 2 jam lagi. Dan takutnya nanti ada 100 orang yang join di Zoom ya. Tapi itu pertanyaan yang sangat baik ya. Pertanyaan yang sangat baik karena mungkin sering dipertanyakan dan bahkan di lingkungan umat baptis sering dibincangkan masalah itu ya. Nah, kalau pendapat saya kayaknya akan saya simpan buat minggu depan aja deh. Oke. Kalau begitu buat Nanti kan minggu depan ya gitu. ya buat yang nonton di rumah sabar, minggu depan kita akan bahas boleh nggak jemaat biasa membaptiskan, menikahkan atau memimpin kebaktian penguburan. Karena itu terus stay tune di Impact Talk supaya bisa aja bertanya. Bang Host, ya. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan tentang topik ini, langsung bisa WhatsApp, kita akan simpan, kita akan catat untuk diberikan kepada Pak Ardi. Pak, mungkin sebagai penutup kita ingin berdoa untuk Pendeta Immanuel Rajono Pak, dan juga kesehatan semua yang mendengarkan dan acara Impact Talk untuk esok hari. Oke. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur karena kami dapat merenungkan firman-Mu, bagaimana penebusan-Mu sungguh ajaib yang telah Engkau lakukan bagi kami. Kasih-Mu begitu besar. Dan kami bersyukur bahwa kami telah dijadikan ciptaan baru di dalam Engkau. Dan kami sebagai pengikut-Mu, kami ingin terus memandang kepadamu dan terus setia kepada setiap firman dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam ciptaan baru kami dapat datang kepadamu, kami dapat dipimpin oleh Roh Kudus-Mu yang dapat kami rasakan pimpinan-Mu setiap harinya. Secara khusus kami mendoakan untuk pokok-pokok doa yang masuk Tuhan. Kami mendoakan untuk Pendeta Immanuel Rajono yang sedang menjalani pemulihan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang menciptakan tubuh kami, Engkau yang mengenal seluruh seluk-beluk tubuh kami, dan kami ingin Tuhan mengangkat di dalam doa hamba-Mu, Pendeta Immanuel Rajono, agar pemulihannya dapat terjadi dengan cepat, dengan pertolongan dan pimpinan daripada-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau dapat terus memakai beliau untuk kembali memimpin dan melayani gereja yang telah Engkau percayakan, dan juga dapat mengembalakan terus Tuhan dengan baik, dan juga Tuhan Engkau dapat terus pakai beliau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mendoakan untuk setiap pemirsa yang bergabung bersama-sama yang mungkin sedang mengalami pergumulan-pergumulan Tuhan. Bagi kami yang mengalami pergumulan dalam kesehatan atau kelemahan tubuh, kami mohon penguatan daripada-Mu ya Tuhan. Sebagaimana apa yang telah kami pelajari, kami ingin Tuhan ketika Engkau menyatakan kuasa-Mu menyembuhkan kami, menguatkan kami, ketika Engkau memberikan kami damai sejahtera kepada kami yang khawatir, yang mencemaskan masa depan kami mau menggunakan kuasa-Mu yang telah kami terima untuk menjadi kesaksian. Kami ingin memproklamasikan, kami ingin menyatakan bahwa Tuhan Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang telah menebus hidup kami, Engkau yang telah mengampuni salah dan dosa kami, sehingga kehidupan kami dapat dipakai untuk terus memancarkan kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang dapat dipakai menjadi saksi-Mu yang bersaksi, yang menunjuk bahwa semua yang kami alami, semua yang baik dalam hidup kami, itu oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Pakailah kami terus Tuhan untuk menjadi murid-Mu yang taat. Pakailah kami Tuhan, bukalah kesempatan bagi kami untuk bersaksi kepada orang sekeliling kami bahwa Yesus Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya kehidupan kami dapat berkenan di hadapan-Mu, dapat menjadi harum di hadapan-Mu Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup. Kami bersyukur dan kami mohon pimpinan-Mu dan penguatan daripada-Mu. Pimpinlah kami, tolonglah kami, setiap langkah hidup kami kiranya semua memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami juga menyerahkan untuk
Impact Talk di minggu ini Tuhan, baik untuk topik keluarga besok hari Rabu maupun topik kesehatan dan juga untuk pemuda yang ada di hari Kamis dan Jumat. Kami berdoa Tuhan kiranya apa yang kami bicarakan ini dapat mencerminkan langkah-langkah hidup yang harus kami jalankan di dalam kemurahan dan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan karena kami memiliki satu dengan yang lain, gerejamu, tubuhmu yang sama-sama telah Engkau tebus. Bila kami dapat saling menguatkan, saling mendoakan, saling menolong, saling melayani satu dengan yang lain. Dan persatuan itu dapat menjadi pancaran kasih-Mu, pancaran kemuliaan-Mu yang begitu terang bersinar di dunia yang membutuhkan jawaban daripada-Mu ya Tuhan. Doa kami, menaikkan doa kami dengan penuh keyakinan bahwa Engkau akan menyatakan kedaulatan-Mu. Dan kami menaikkan juga dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa nanti di minggu depan tentunya dengan topik yang tadi kita sudah janjikan. Boleh tidak jemaat membaptiskan. Dan salam juga buat Pendeta Rajiono, semoga cepat sembuh. Kalau kita sudahi saja acara Impact Talk pada siang hari ini. Sampai berjumpa besok. Jangan lupa besok kita akan bahas tentang kehidupan berkeluarga. Bagaimana bisa tetap mesra sampai usia senja. Bersama narasumber kita Om Ad dan Tante Widya. Jadi stay tune di acara ini terus. Tuhan Yesus